Salam, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya, Maraden Syahan. Malam hari ini, suatu kesempatan indah, saya ingin sharingkan kepada firman Tuhan yang diambil dalam surat Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Itu demikian firman Tuhan, Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu itu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Firman Tuhan pada malam hari ini saya sharingkan dengan tema berjuang dalam iman yang benar. Saudaraku, sungguh luar biasa saudaraku. Paulus menjelaskan kepada setiap kita bagaimana supaya orang percaya, orang Kristen supaya tetap berjuang di tengah-tengah keadaan saat ini. Saya percaya di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah pandemi yang sekarang ini dialami, bukan saja hanya Indonesia, tetapi global, seluruh dunia mengalami krisis, saudaraku, mengalami yang namanya kesukaran, kesulitan. Tetapi firman Tuhan katakan kita harus berjuang di dalam iman yang benar. Saudaraku, firman Tuhan ini jelas sekali mengatakan bahwa setiap orang Kristen jangan sampai yaitu padam rohnya. Mari kita tetap berpadanan dengan Injil Kristus. Mungkin sebagian orang menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang mustahil, itu adalah sesuatu yang sangat menyulitkan. Tetapi jangan kita gentar, saudara. Jangan kita takut, jangan kita ragu. Tetap berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Yaitu surat ini, saudaraku, surat Filipi, yaitu ditulis oleh yaitu Paulus, saudaraku. Rasul Paulus pada masa itu dia dipenjara, saudaraku. Makanya surat Paulus ini sangat terkenal, saudaraku. Penulisannya sekitar tahun 62 sampai dengan 63 Masehi. Itu bagaimana kita sebagai orang percaya diajar untuk benar-benar percaya, beriman yang benar, berjuang dalam iman yang benar, dan juga harus sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, jangan mau digoyahkan. Saya ingin membagikan, saudaraku, ada 3 poin penting, saudaraku, bagaimana langkah supaya kita dapat tetap berjuang, yaitu dalam iman yang benar. Di tengah-tengah keadaan saat ini, saudaraku, saya percaya bukan hal yang mudah, yaitu berjuang dalam iman yang benar. Apa dimaksud dengan iman? Iman berasal dari kata pisteo, atau sesuatu yang dipercayai. Oleh karena itu, seseorang yang beriman bukan hanya sekadar percaya, tetapi sungguh-sungguh dalam hatinya dia memiliki itu kuasa, itu untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan iman dikatakan sesuatu yang belum kita lihat tetapi kita percaya. Bahkan dikatakan ada beberapa saksi-saksi iman yang ada di dalam kitab Ibrani, saudara. Boleh kita lihat sejenak saksi-saksi iman. Ya, di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dan dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Firman Tuhan jangan jelas mengatakan bahwa yaitu Yesus yang memimpin setiap kita di dalam iman, yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Jadi saudaraku, kita dituntun senantiasa iman kita menjadi sempurna di depan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, saya mencatat 3 hal poin penting, saudaraku, bagaimana supaya kita tetap berjuang dalam iman yang benar. Yang pertama, saudaraku, ayatnya yang pertama, ayat yang ke-27, kembali dalam Filipi
pasal yang pertama ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi yang pertama poinnya, biarlah setiap hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi kalau kita mau berjuang dalam iman yang benar, saudaraku, mari hidup kita disesuaikan dengan firman Tuhan. Mari firman Tuhan menjadi pelita, menjadi terang bagi setiap jalan kehidupan kita. Jangan lupa, saudaraku, bahwa setiap tingkah laku kita, setiap perbuatan kita harus layak bagi Injil. Harus setiap perbuatan kita menceritakan kesaksian Injil itu. Barulah setiap hidup kita dikatakan berpadanan dengan Injil Kristus. Bukan hanya sekedar perkataan, bukan hanya sekedar ucapan, tetapi melalui setiap perilaku kita, kelakuan hidup kita, bagaimana sungguh-sungguh, yaitu benar-benar menggambarkan bagaimana firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan firman Tuhan yaitu melalui sikap perbuatan kita sungguh mempermuliakan Tuhan. Jadi melalui setiap hidup kita harus berpadanan dengan Injil, artinya hidup kita mempermuliakan Tuhan. Itu firman Tuhan dikatakan di dalam tadi Filipi 1 ayat 7, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, apabila aku datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, satu jiwa, bahkan berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Itulah luar biasa, saudaraku, kita tetap sungguh-sungguh hidup berpadanan dengan Injil. Yang kedua yang saya mau katakan dalam Filipi 1 ayat 28, bagaimana supaya kita tetap berjuang itu dalam iman yang benar. Yang pertama tadi katakan hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Yang kedua adalah ayat 28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Jadi poin yang kedua yang penting adalah itu jangan takut dan jangan gentar. Firman Tuhan mencatat bahwa kata-kata jangan takut di dalam firman itu ada sekitar 365 kali Tuhan katakan jangan takut. Apa artinya, saudaraku? Tuhan ingin menyatakan kepada setiap kita bahwa jangan pernah takut. Firman Tuhan katakan dia Allah yang Immanuel, artinya Allah yang menyertai kita. Jangan takut, jangan gentar. Ketika ketakutan menguasai seseorang, saudaraku, saya percaya imannya menjadi rapuh, imannya menjadi kecil, akhirnya imannya tidak ada. Oleh karena itu, saudaraku, itu yang kedua, jangan takut, jangan gentar. Ketika kita datang di hadapan Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka saya percaya di dalam firman Tuhan katakan bahwa Allah memberikan bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kasih, kebenaran, dan kekuatan, saudaraku. Jadi lewat kebenaran firman Tuhan itu kita diajarkan bagaimana Tuhan memberikan kekuatan bukan ketakutan, saudaraku. Yang ketiga, bagaimana kita berjuang dalam iman yang benar. Poin yang ketiga yang penting adalah mari, Tuhan telah mengaruniakan kuasa kepada kita untuk tetap setia. Ayat 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi dikatakan bagaimana Kristus setia, saudaraku, setia sampai akhir. Bahkan dikatakan bahwa Yesus setia sampai di atas kayu salib, mati di atas kayu salib dengan setia. Firman Tuhan mengajar kita. Yang ketiga, poin yang penting, bagaimana kita tetap berjuang di dalam iman yang benar. Yang ketiga, tetap setia. Kesetiaan bukan hanya di mulut, saudaraku. Kesetiaan bukan hanya di dalam perkataan, tetapi kesetiaan adalah hal tindakan, dalam hal wujud nyata. Bagaimana walaupun di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan sekalipun, kita tetap setia mengiring Yesus. Bahkan firman Tuhan katakan mengikut Yesus adalah keputusan setiap kita. Jangan engkau ingkari, jangan engkau bimbang, jangan engkau ragu. Mari tetap setia kepada Tuhan, dan buah kesetiaan adalah hal yang luar biasa. Firman Tuhan katakan bahwa kesetiaan itu sangat dihargai oleh Tuhan. Mari miliki kesetiaan itu. Itulah firman Tuhan yang mau saya bagikan kepada kita. Ada 3 hal, poin penting bagaimana itu supaya kita tetap berjuang dalam iman yang benar. Yang pertama, hendaklah hidupmu
yaitu berpadanan dengan Injil. Artinya biarlah melalui setiap hidupmu mempermuliakan Tuhan. Yang kedua, jangan takut, jangan gentar, tetap sungguh-sungguh percaya. Yang ketiga, mari kita setia kepada Tuhan sebagaimana Yesus Kristus setia buat setiap hidup kita sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita tetap setia mengiringi Yesus, dan kita percaya kita tetap berjuang dalam iman yang benar. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita di tengah-tengah kondisi sesulit apapun. Dan saya percaya Tuhan Yesus selalu memberikan pertolongan indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, bahkan setiap kita pun akan ditolong oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur buat setiap firman Tuhan yang sudah kami pelajari Tuhan, yang sudah kami dengarkan, bagaimana kami tetap berjuang, yaitu iman yang benar di hadapan-Mu. Yang pertama, kami harus hidup, yaitu berpadanan dengan Injil Kristus, di mana kami melalui sikap hidup kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Yang kedua, kami tidak boleh takut, kami tidak boleh gentar, sebab kami percaya Engkau Allah yang Immanuel. Yang ketiga, kami tetap setia, sebagaimana Engkau Allah kami, Yesus kami setia. Ajar kami tetap setia untuk mengiring Engkau sampai selama-lamanya. Bila kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap umat-Mu yang mendengarkan. Demikian setiap kami Tuhan diberkati, dilindungi, dijaga, dipagari kami semua. Tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian dari saya, Pak Redensia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.